Assalamualaikum Bib, Habib cinta. Assalamualaikum. Rupanya sekarang sudah berjenggot begitu muncul. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya Bib? Alhamdulillah sehat, antum sehat Buya. Kifhalukum. Waalaikumsalam warahmatullah. Afakumullah insyaallah. Amin. Amin. Silakan Bib, untuk gelombang cinta malam hari ini judulnya adalah perempuan yang cerdas. Apa yang Habib catat dari gelombang cinta ini? Ya, perempuan yang cerdas ya. Ini sebuah pemilihan judul yang juga cerdas ya. Biasanya memang antara jamal dan keindahan, kecantikan dan kecerdasan ini sulit bertemu biasanya ya. Kalau ada kita memiliki perempuan sudah cantik dan kemudian cerdas, namanya nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Baik, saya awali dengan kisah saya mencoba menariknya, menilainya dari sudut pandang marifat ya, dari sudut pandang tasawuf, bagaimana posisi kecerdasan itu ya. Mulawi Jalaluddin Rumi punya sebuah tasbih perumpamaan yang menarik. Dia ceritakan kisah tiga ikan yang terjebak dalam katakanlah semacam lumpur ya, atau air yang terbatas. Tiga ikan. Lah, ikan yang pertama namanya ikan yang akil, yang super cerdas. Begitu dia terjebak, langsung berpikir bagaimana keluar daripada lumpur itu tanpa menunggu ada orang yang mengambil atau soyat atau pemancing untuk mengambil ikan itu. Dia langsung berpikir tanpa bermusyawarah dengan dua ikan yang lain. Karena dia udah tahu ini belum selevel dengan dia, makanya dia langsung mencari solusi. Nah, yang kedua, ikan yang setengah cerdas. Dia memiliki setengah cerdas. Dia langsung begitu tahu ada pemancing mendekati area tempat ikan itu berkumpul, tiga ikan itu, langsung dia pura-pura mati supaya dia tidak diambil. Langsung dia pura-pura mati. Nah, ini ikan yang ketiga, ikan yang bahlul, ikan yang bodoh, ya kan? Jadi dia baru sadar ketika udah dipancing, udah ditangkap, baru dia sadar bahwa dia mestinya harus bisa menyelamatkan dirinya. Lah, ini ikan yang kurang cerdas. Lah, ini sebuah tamsil bahwa orang yang cerdas itu sebelum datang masalah dia sudah memprediksi. Dia selalu mencari sebuah jalan keluar. Lalu kenapa kemudian perempuan harus cerdas? Lah, ini menjadi penting. Karena posisi perempuan itu sebagai murabbi, sebagai pendidik. Dia pendidik anaknya. Saya teringat hadis kalau nggak salah artinya begini. Nabi mewanti-wanti jangan kawin dengan perempuan yang bodoh. Iyyakum wa tazwijil humaqa. Kenapa alasannya disebut? Kalau dia punya anak, dia akan menyanyiakan anaknya. Maksudnya menyanyiakan itu bukan nggak ngasih makan. Dia akan kasih makan, tapi nutrisi ilmu, nutrisi pendidikan tidak akan didapatkan oleh anak itu. Karena apa? Karena dia diasuh oleh perempuan yang kurang cerdas. Dia tidak tahu cara mendidik anaknya. Nah, ini menjadi penting, menjadi ibu yang cerdas, calon ibu yang cerdas. Itu menjadi penting karena rata-rata anak itu lebih dekat kepada ibunya daripada ayahnya. Karena itu bagi saya perempuan lebih wajib menuntut ilmu, lebih wajib belajar, lebih wajib mengikuti acara seperti ini daripada laki-laki. Karena perempuan sebagai pendidik ya, terutama untuk anak-anak. Yang terakhir seringkali biasanya nanti saya mohon komentar dari Buya ya. Seringkali ketika orang belajar tasawuf dianggap tasawuf itu ilmu yang menentang akal. Kalau orang belajar makrifat dianggap pasti dianggap orang yang bodoh, karena biasanya orang yang bermakrifat semakin tinggi makrifatnya katanya semakin nggak masuk akal. Nah, padahal yang saya tahu sepanjang telaah saya, misalnya Rumi menganggap bahwa akal itu antara akal dan isyik, akal dan cinta itu nggak bisa dipisahkan. Bahwa perjalanan menuju Tuhan itu sebetulnya perjalanan yang rasional, bisa dijelaskan dengan akal sehat. Bahkan jenjang-jenjang maratib, jenjang-jenjang suluk ilallah itu sebetulnya jenjang-jenjang yang rasional. Hanya saja memang ada sebagian firqah sufiyah yang kadang-kadang menganggap bahwa jalan menuju Tuhan itu nggak bisa pakai akal. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang jelas-jelas bertentangan
dengan akal, dan akal dianggap sebagai penghambat jalan menuju Allah. Saya pikir dalam berbagai pernyataan, misalnya Jalaluddin Rumi menganggap bahwa antara akal dan isik ini merupakan dua kendaraan sayap yang sama yang bisa dengannya orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya minta komentar Buya, apa benar seperti itu bahwa akal, kalau orang mau belajar ma'rifat, kalau orang belajar tauhid, sama sekali harus melucuti akalnya. Itu saja komentar dari saya. Saya tadi sangat apresiasi daripada gelombang cinta ini. Saya setuju bahwa Buya mengatakan dalam bait-bait tadi bahwa bercinta dengan perempuan yang cerdas itu sangat berkualitas, dan sebaliknya jatuh cinta pada perempuan yang tolol itu adalah sebuah tindakan yang tolol juga. Itu saya, terima kasih ya. Ya, langsung Buya. Iya, jadi begini, memang ada fenomena semacam itu ada di hadapan kita ya. Diyakini bahwa beragama yang baik itu adalah dengan cara pejamkan matamu, padamkan lampu, tutup pintu dan jendela yang rapat, yakinilah. Jadi metodenya ya artinya tidak perlu rasional, pokoknya yang penting yakin gitu. Tetapi bagaimanapun juga secara logika tidak mungkin seseorang itu meyakini sesuatu. Yeah. Bagaimana Anda mempercayai sesuatu yang Anda tidak menguji cobanya? Berarti sama dengan tidak mempercayai. Itu persoalannya. Kemudian juga yang kedua ada lagi yang disebut orang-orang tasawuf. Tetapi bagaimana mereka mengejawantakan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari? Gitar haram, piano haram, suling haram, nyanyi haram, dasi haram, celana pantalon haram, main bola haram, nulis Quran pakai kapur haram, nanti berjatuhan terinjak kapurnya. Itu diklaimnya sufi. Nggak mungkin ya seorang sufi yang sebenarnya, dan tidak masuk akal kalau ada seorang waliullah goblok. Nggak ada wali goblok tuh. Si pinter, si cerdas dong, bagaimanapun juga. Jadi artinya yaitu ada, tetapi nyatanya sebetulnya mah tasawuf itu kan kondisi hati ya, orang yang hatinya bersih, yang baik, selalu menolong orang. Iya, seorang sufi itu selalu pada umumnya dirindukan banyak orang kok. Kalau yang nyebelin kayak kamu, orang melihatnya nggak seneng kok. Ya pada pergi. Jadi artinya bahwa kebersihan hati dengan kebaikan-kebaikan semacam ini. Jadi pada akhirnya ya dikiranya semakin banyak mengharamkan itu semakin agamanya semakin baik. Jadi artinya sampai-sampai hadis-hadis yang dipakainya ya hadis-hadis yang mendukung itu ada gitu. Seperti ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Jadi kalau kamu sih nggak usah senang-senang lah, melarat aja. Nanti kalau kekayaan hidup mewah itu dunia ini surganya orang kafir kan gitu. Ya itu ada semacam itu. Jadi ya tidak disalahkan juga fenomena semacam itu. Dan kalau seorang tasawuf itu biasanya kan terkaitan dengan wiridan-wiridan gitu. Ya. Jadi artinya begini. Sehingga ketika mereka mengharapkan datangnya Imam Mahdi sebagai penyelamat dunia dari kehancuran, itu terbayangnya itu naik onta, pakai jubah, pakai sorban, sambil bawa siwak, bawa tasbih gitu. Dalam pikiran mereka. Dalam pikiran saya, andai kan iya Imam itu ada dan akan turun ke dunia, saya kira dia yang dari pesawat jet kok. Ya, pakai jas, pakai rompi, pakai dasi, pakai kacamata riben. Dia menguasai banyak bahasa, dia banyak menguasai pengetahuan, segala bidang pengetahuan dikuasai. Orangnya pasti ganteng. Iya.
Jadi beda persepsi bahwa nanti pada akhirnya sendiri Allah sudah mengatakan orang yang sangat mengagumi Allah, orang yang sangat mencintai Allah, itu hanya orang-orang yang berilmu kok. Inna yakhshallaha min ibadil ulama, bukan goblok gitu. Jadi apa yang dikatakan Habib ya secara fenomena ada orang yang mengklaim ajaran tasawuf, tetapi isinya itu mengharam-haramkan. Jadi dikiranya mengharamkan itu satu perbuatan mulia, sama berdosa juga. Kamu tidak boleh mengharamkan yang halal, tidak boleh menghalalkan yang haram, nggak boleh. Kata Allah haram ya haram, ya halal. Kalau nggak ada ya nggak embuh. Nah itulah. Jadi sekarang saya juga lagi mulai mengharamkan rokok haram, perbankan haram, asuransi haram, apalagi. Iya, dikiranya membersihkan hati itu dengan cara mengharam-haramkan, enggak. Yang itu apa adanya. Kalau kata Allah yang haram ya haram, kalau kata Allahnya halal, ya halal. Kalau enggak ada, ya enggak tahu, udah selesaikan. Kalau enggak tahu berarti boleh, itu aja masalahnya. Iya, kalau Allah tidak mengharamkan ya sudah berarti boleh. Itu saja persoalannya. Oke, itu aja kira-kira. Mempertegas dari apa yang disampaikan oleh Habib Cinta tadi bahwa ketika kita menuju ke situasi ma'rifat, maka apakah kita harus melucuti akal kita gitu? Enggak justru, ya tidak dong, gimana lagi? Ya, jadi bodoh lagi kita. Ya orang bodoh mah nggak tahu. Orang bodoh itu orang yang nggak ngerti, orang yang nggak paham. Ma'rifat kan tahu. Masa orang tahu dengan bodoh? Kalau pengen tahu harus bodoh gitu. Ma'rifat kan pengetahuan, keilmuan. Terus bagaimana bisa bodoh? Ya itu secara bahasa saja ma'rifah, al-ma'rifah zamannya ma'arif. Namanya Darul Ma'arif. Ya, tempat penuh pengetahuan. Jadi orang yang mengenal itu orang yang berilmu dong. Kalau nggak berilmu gimana? Dan tahunya. Sekarang begini. Orang Kertasmaya bisa enggak? Bisa kenal saya enggak? Sekalipun saya tinggal di Kertasmaya bersama mereka sehari-hari, mereka masih bertanya, Buya Sakur tuh bisa apa sih katanya? Nges nggak? Saya nangis kan? Iya. Mengenali saya aja nggak mampu, apalagi mengenali Allah yang Maha. Tidak mungkin orang mencinta kalau belum tahu dong. Mengenal Allah yang nggak tahu gimana lagi? Ya jadinya nggak masuk akal. Nah, kembali kepada atas kemana? Bahwa tidak mungkin ada orang yang mengklaim saya Muslim lalu buta huruf terus bodoh, nggak mungkin. Karena orang Islam itu pasti pinter. Karena dalam ajaran Islam itu long life education itu merupakan indoktrinasi awal, belajar seumur hidup. Nggak mungkin orang belajar tiap hari bodoh dong. Ya karena orang Islam tidak meyakini bahwa belajar itu wajib. Orang tidak sholat sekali saja, sholat zuhur, dia merasa berdosa kan? Baca istighfar kan? Berapa kali istighfarnya? 7 kali. Seumur hidup nggak belajar nggak pernah istighfar kok. Karena kita sudah tidak meyakini bahwa belajar itu kewajiban. Terima kasih.